间无真相，与人更匆忙，执念缠绕在心墙，甘愿一世流浪，渡我孤芳自赏。 Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara, gimana kabar kalian? Sehat terus ya? Seperti biasa setiap Sabtu pagi, channel cerita saya akan menayangkan manhwa si Shinji Junai to the West chapter lanjutan. Di chapter 89 sebelumnya, Wukong yang meminta kepada gurunya agar menghapuskan memori ingatan masa lalu hingga masa sekarangnya. Dan di chapter kali ini, kita akan diberitahu bahwa kekuatan Raja Kera telah kembali. Buat kalian yang baru bergabung di channel cerita saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita gas aja alur cerita manhwa si Shinji Junai to the West season 7 chapter 90 ini. Di awal cerita chapter 90 ini dikoperkan dengan Raja Rahu yang sedang menatap Pluto hitam. Scene pun diawali dengan sebelum Wukong meminta kepada gurunya untuk membersihkan memori ingatannya. Wukong telah disapa oleh sosok misterius. Wukong pun menanyakan sosok itu karena dirinya tidak tahu siapa yang telah memanggil namanya. Sosok itu mengatakan bahwa dirinya adalah Raja Kera di kehidupan Wukong sebelumnya. Enaknya kita panggil Wukong besar aja kali ya, sampai Wukong benar-benar bersatu. Soalnya percakapannya lumayan panjang. Next, Wukong menanyakan kepada Wukong besar mengapa dia berada di sini. Wukong juga menanyakan di manakah dirinya berada sekarang. Wukong besar mengatakan bahwa ini adalah jantung bumi. Mendengar perkataan dari Wukong besar, Wukong kecil pun sudah kebingungan. Wukong kecil juga menanyakan apakah dirinya sekarang berada di jantung bumi. Wukong besar mengatakan jantung bumi pada mulanya adalah sumber sentimen makhluk hidup. Jadi dimanapun ada makhluk hidup pasti ada makhluk berperasaan. Bukan hanya itu, Wukong besar juga mengatakan bahwa setiap makhluk hidup dapat melihat di jantung bumi tentang jati dirinya itu. Jelasnya Wukong sudah tidak berada di jantung bumi. Tapi di hati Wukong sendiri dirinya bisa melihat 3 kehidupan sebelumnya. Sambil menggaruk kepala, Wukong mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Wukong besar. Wukong pun menanyakan jadi apakah benar dirinya telah bertemu dengan kehidupan sebelumnya. Wukong juga menanyakan kepada Wukong besar apakah Wukong bisa dapat memecahkan masalah pertanyaannya. Wukong besar mengatakan bahwa masalah pertanyaan Wukong kecil ada pada dirinya. Wukong besar menjelaskan bahwa di 3 kehidupan terakhir adalah satu. Wukong kecil mengatakan bahwa roh darah bumi yang sedang mengamuk di 3000 dunia sudah dipertaruhkan. Wukong sudah lama mendambakan kekuatannya kembali dan bertarung secepat mungkin dengan roh darah bumi. Wukong besar mengatakan bahwa Wukong kecil tidak bisa untuk mendapatkan kekuatannya kembali karena Wukong kecil memiliki karma yang terus menyertainya. Wukong kecil pun kebingungan dengan perkataan dari Wukong besar. Wukong kecil juga menanyakan karma apa yang telah terjadi pada dirinya. Wukong besar pun menjelaskan bahwa setiap kali Wukong bereinkarnasi, Wukong akan mengumpulkan karma. Wukong tidak dapat menggunakan kekuatan aslinya untuk saat ini karena Wukong terhalang oleh karma yang terkumpul di 3 kehidupan sebelumnya. Mendengar penjelasan dari Wukong besar, Wukong kecil sangat kebingungan. Wukong kecil juga mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Wukong besar. Hingga membuat Wukong besar pun jadi emosi. Wukong besar mengatakan yang pada intinya jika Wukong ingin mendapatkan kembali kekuatannya, Wukong harus membersihkan karmanya terlebih dahulu. Artinya Wukong harus melupakan semua kehidupan sebelumnya dan 3 kehidupan. Wukong pun harus memulainya dari awal seperti selembar kertas putih karena hanya dengan cara itulah Wukong bisa mendapatkan kembali jiwa kera yang sebenarnya. Itu adalah kekuatan asli yang ada di bagian terdalam dari jiwanya. Wukong pun setuju untuk mengulang kembali bagaikan selembar kertas kosong. Jadi begitulah ceritanya hingga akhirnya Wukong meminta tolong kepada gurunya agar menggunakan kutukan pengusir setan untuk menghapus semua ingatan dari kehidupannya di masa lalu dan sekarang. Awalnya Guru Tang tidak paham dengan apa yang dibicarakan oleh Wukong.
hingga Wukong mengatakan bahwa waktunya hampir habis karena Wukong harus segera mendapatkan kembali kekuatannya untuk baku hantam dengan roh darah bumi dan menyelamatkan orang-orang biasa. Guru Tang masih tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Wukong. Guru Tang bingung apa hubungannya menghapus memori Wukong dengan mendapatkan kembali kekuatannya itu. Wukong mengatakan bahwa dirinya tidak ada waktu untuk menjelaskan semua itu pada gurunya. Wukong meminta agar gurunya segera melakukan apa yang telah diminta oleh Wukong. Guru Tang mengatakan jika dirinya menghapus ingatan Wukong tentang kehidupan ini dengan pengusiran setan, Wukong akan melupakan segalanya dan memulai dari awal. Semua kenangan indah Wukong akan terhapus. Wukong mengerti akan hal itu, bahwa itu setara dengan kematian. Meskipun ingatannya indah, itu hanya masalah pribadinya. Dari mulai perjalanan ke barat, Suyi, pertemuannya dengan adik Niu, dan semua ingatan pribadinya akan dipertaruhkan demi untuk mendapatkan kembali kekuatannya dan menghalangi roh darah bumi untuk berkuasa di 3000 dunia. Kata-kata itu sungguh membuat hati Cupat Kai dan Sawujin bergetar hingga mereka pun menangis. Wukong pun meminta kepada Guru Tang agar Guru Tang segera memulainya. Sedikit pun Wukong tidak ragu dengan apa yang telah diputuskannya. Guru Tang pun segera memulai aksinya untuk membersihkan memori kenangan pada diri Wukong. Pancaran sinar Buddha kini telah menyelubung ke tubuh Wukong. Dan kita pun akan dialihkan ke pertarungan roh darah bumi. Di sini roh darah bumi akan melemparkan Rahu ke Pluto hitamnya itu, yang apabila seseorang telah masuk, maka orang itu akan berada di alam tak terbatas, layaknya Yuan Si Tianjun yang kini sedang berada di dunia kehampaan. Kalaupun mereka bisa bertahan hidup di dalam dunia kehampaan itu, butuh ribuan tahun untuk bisa keluar dari dunia yang tak terbatas. Roh darah bumi sengaja menyingkirkan Rahu dari jantung bumi karena menurutnya hanya Rahulah satu-satunya orang yang menjadi penghalang bagi dirinya untuk mendapatkan jantung bumi. Tapi saat Raja Rahu sudah mendekati Pluto hitam itu, tiba-tiba saja datanglah Ause menyelamatkan Raja Rahu dari lemparan roh darah bumi. Roh darah bumi pun sangat kesal dengan Ause karena sudah menghalangi rencananya itu. Setelah Ause menyelamatkan Raja Rahu dari lemparan roh darah bumi, Rahu pun sedikit marah dengan apa yang telah dilakukan oleh Ause. Ause mengatakan bahwa kedatangannya bersama-sama menuju jantung bumi untuk saling melindungi, tapi Rahu tetap tidak bisa menerima perlakuan dari Ause. Rahu juga mengatakan bahwa dirinya tidak butuh bantuan dari Ause. Rahu pun langsung melepaskan ikatan cambuk roh darah bumi dan turun dari cengkeraman naga Ause. Di sini roh darah bumi meledek Rahu karena seorang Raja Rahu meminta bantuan dari orang lain. Merasa diremehkan, Rahu mengatakan agar roh darah bumi jangan banyak omong kosong. Rahu pun langsung melompat untuk menghajar roh darah bumi. Sambil melompat maju, roh darah bumi mengatakan, "Hai Raja Asura, apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk bertarung denganku?" Di sini Taisang Laojun mencoba untuk menenangkan Rahu karena sekarang emosi Rahu sudah tidak terkontrol lagi. Rahu pun mengatakan kepada Taisang Laojun agar lebih baik diam. Roh darah bumi mengatakan bahwa Rahu sudah berada dalam kekacauan dan kekalahan Rahu sudah berada di depan mata. Kedua petarung hebat kini sudah saling berhadapan. Dengan kecepatan penuhnya, roh darah bumi langsung mengeluarkan tinju apinya. Dan brak! Tepat di wajah Rahu, pukulan itu pun dilancarkan hingga Rahu pun terpental. Roh darah bumi mengatakan kepada Taisang Laojun bahwa sepertinya Taisang Laojun tidak dipercayakan oleh manusia lagi. Melihat Rahu yang terpental karena serangan dari roh darah bumi, Suma sangat shock. Suma juga meminta kepada yang lain agar mengikutinya dan turun untuk membantu ayahnya. Ause pun memerintahkan kepada seluruh naga untuk turun. Semua ras di sini berbondong-bondong turun untuk membantu Raja Asura.
Jenderal Surga Timur sangat sok melihat serangan roh darah bumi. Jenderal Timur juga langsung menyuruh para jinggang turun membantu. Tapi saat mereka semua akan turun untuk membantu Rahu, tiba-tiba saja mereka pun semua dikejutkan oleh Pluto hitam yang telah dikirim oleh roh darah bumi. Hingga mereka pun semua susah untuk mendekat. Roh darah bumi mengatakan agar jangan bermain-main lagi karena itu hanya membuang-buang waktunya saja. Mereka yang telah dikejutkan oleh Pluto hitam berada tiba-tiba di depannya langsung berhenti. Jenderal Timur mengatakan agar semuanya untuk berhati-hati. Sebagian dari ras naga, burung Garuda Kiaroro, dan prajurit Asura ada yang memasuki lubang hitam itu. Mereka yang sudah memasuk lubang itu tidak bisa diselamatkan lagi. Jenderal Surga Timur mengatakan bahwa situasinya kini sudah benar-benar buruk. Mereka benar-benar susah untuk mendekat karena banyaknya Pluto hitam yang dikirim oleh roh darah bumi. Dalam hitungan detik semuanya telah hilang. Jenderal Surga Timur benar-benar tidak sanggup untuk menyaksikan itu. Ausa sangat bersedih dengan para tentara naganya itu yang telah musnah masuk ke dalam Pluto hitam. Roh darah bumi mengatakan bahwa ruang rusak adalah penghancuran. Itu juga awal untuk menuju kepunahan. Roh darah bumi sudah bisa tersenyum puas karena dirinya akan mencapai kemenangan. Sedangkan di sisi lain, Rahu yang berkali-kali kena serangan dari roh darah bumi kini telah mengeluarkan banyak darah dari tubuhnya. Dari mulut Rahu pun sudah mengeluarkan darah. Tapi seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa setiap luka yang diterima oleh Raja Rahu itu akan menjadikan kekuatan bagi dirinya. Karena semakin Rahu terluka, maka kekuatannya semakin meningkat. Kalian pasti masih ingat kan saat Raja Rahu beraliansi dengan surga. Saat dirinya terkena racun dari Raja Bandi, lalu ribuan pedang dari Raja Karakanta. Terus dilanjut juga dengan kepompong Raja Pimala Citra. Dari luka yang begitu banyak diterima, Raja Rahu bisa mendapatkan pembakar jiwa yang sempurna. Dan hanya Sumalah yang bisa menghentikan ayahnya itu. Kok saya jadi ngomongin masa lalu ya? Next, Taisang Laujun mengatakan kepada yang lain agar semuanya beristirahat karena sudah bekerja keras. Taisang Laujun keluar dari tubuh Rahu karena menurutnya tubuh terkuat ini sudah tidak bisa bertarung dan Taisang Laujun akan segera mencari tubuh yang cocok untuk dirinya. Menurut Mimin ya, Taisang Laujun ini cuma ngerecokin orang doang sih. Padahal tanpa Taisang Laujun, Raja Rahu benar-benar sangat kuat. Ya mungkin setara lah sama Dewa Tianyi gitu. Next, kini Suma sudah berada di hadapan Rahu. Suma pun berlari untuk mendekati ayahnya itu. Tapi saat Suma datang dan ingin menanyakan keadaan ayahnya itu, tiba-tiba saja Suma pun ketakutan setelah melihat ekspresi wajah dari Raja Asura itu. Suma pun mengerti dan tidak jadi menanyakan keadaan ayahnya itu. Di sini Rahu mengatakan kepada Suma agar jangan menghalangi dirinya. Dan kita pun sedikit dialihkan ke Wukong. Setelah menghapus ingatan Wukong, Guru Tang merasakan bahwa semuanya seperti mimpi, ilusi, dan gelembung. Cupatkai mencoba untuk memanggil kakaknya itu dan saat Wukong membuka matanya, Wukong pun seperti merasakan kekosongan. Sedangkan di lain sisi, roh darah bumi kini sudah berada di atas jantung bumi. Roh darah bumi pun bertanya-tanya apakah esensinya berada di dalam jantung bumi. Dan di sini, roh darah bumi merasakan ada sesuatu yang aneh. Sedangkan Wukong kini sudah bangun dari kekosongannya. Wukong pun langsung merubah dirinya menjadi jiwa kera raksasanya. Roh darah bumi telah dikejutkan oleh Wukong yang tiba-tiba berada di hadapannya itu. Kini Wukong sudah berada di level maksimal. Dan alur manhwa Sisingji season 7 chapter 90 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian guys? Seru banget ya? Apakah di next chapter Raja Rahu bakalan ngamuk? Atau memang Raja Rahu sudah kehabisan kekuatan ya? Tapi yang bikin penasaran lagi sih tentu saja dengan kekuatan Wukong yang sudah kembali. Karena di sini Wukong yang menjadi pemeran utama. Pasti dong Wukong yang paling berkontribusi di alur cerita ini. Dan kemungkinan sih Wukong akan mengguncang hutan labirin hingga berkeping-keping. Pokoknya buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita manhwa Sisingji season 7 chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Mimin di sini pamit.